Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke latihan 2.3 Matematika kelas 9 semester 1. Soal nomor 1, tentukan sumbu simetri grafik fungsi di bawah ini. Kita tulis dulu. A-nya adalah 2. Ini A-nya 2 dan B-nya sama dengan min 5. Dan sekarang untuk mencari sumbu simetri ini ada rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Jadi sekarang kita tinggal masukkan min, B-nya adalah min 5. Nah, min 5 per 2. A-nya adalah 2 ya, A-nya 2. A-nya 2. Jadi sama dengan min kali min, ini menjadi plus. Jadi 5 per 4. Ya, 2 kali 2 ini hasilnya 4. Jadi 5 per 4. Soal bagian B, di sini kita tulis A-nya sama dengan 3. A itu adalah koefisien X kuadrat dan B-nya adalah 12. Maka untuk mencari sumbu simetri di sini X sama dengan min B per 2A. Jadi kita masukkan min B-nya adalah 12 per 2A. 2 dikali 2 ya, 2 kali 3. A-nya 3, jadi sama dengan min 12 per 6 dan hasilnya adalah min 2. Ini adalah sumbu simetrinya. Soal bagian C, kita tulis di sini A sama dengan min 8 dan B-nya adalah min 16 dan C-nya adalah min 1. Sekarang untuk rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi kita masukkan ini sama dengannya, min B-nya adalah min 16. Kita tulis seperti ini per 2A. Berarti 2 dikali min 8. Jadi sama dengan min kali min ini menjadi plus 16 per 2 kali min 8 adalah min 16. Jadi 16 bagi min 16 adalah min 1. Soal nomor 2, untuk mencari nilai optimum ada rumusnya, yang rumusnya adalah min D per 4A. Nah, ini rumus optimum. Dan D di sini adalah B kuadrat min 4AC. Jadi sekarang kita tinggal masukkan. Kita tulis dulu A-nya sama dengan min 6, B-nya sama dengan 24, dan C-nya sama dengan minus 19. Kita masukkan ke min D. Sekarang kita tinggal cari dulu nilai D-nya. D-nya adalah B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4A ya, dibagi dengan 4A. Jadi sekarang kita masukkan angkanya min B-nya adalah 24 kuadrat kurangi 4, A-nya min 6 dan C-nya adalah di sini minus 19. C-nya adalah minus 19 dibagi dengan 4A, berarti 4 kali minus 6. Jadi sama dengan di sini min 24 dikuadratkan itu adalah 576. 576 dikurangi min 4 kali min 6 itu 24. 24 dikali minus 19, berarti di sini menjadi minus ya. Jadi hasil dari 24 kali 19 itu adalah 556. Bukan 500 ya, 400 ya. 456. Ini 456 dibagi 4 kali min 6 adalah minus 24. Jadi hasilnya di sini kita tulis minus yang di sini menjadi minus 120, berarti dibagi minus 24. Jadi min bagi min habis, 120 dibagi 24 adalah 5. Ini adalah nilai optimumnya. Untuk soal bagian B, mencari nilai optimum, kita tulis A-nya di sini adalah 2 per 5. Ini angka 5. 2 per 5. B-nya sama dengan min 3. Dan C-nya adalah 15. Jadi kita masukkan ke rumus min D per 4A. Jadi sama dengan min D itu adalah B kuadrat min 4AC.
dibagi dengan 4 kali A. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya, berarti di sini min. B-nya adalah min 3 dikuadratkan, dikurangi 4. Terus A-nya adalah 2/5, 4 kali 2/5. Dan C-nya adalah 15. Dibagi dengan 4, A-nya 2/5, jadi 4 kali 2/5. Sekarang kalau kita kerjakan, ini sama dengan min 3 dikuadratkan itu menjadi min 9. Jadi 9 maksudnya, ini kan min yang di sini kita tulis ke bawah. Nah, ini menjadi 9. Dan sekarang kita kerjakan, perhatikan yang 5 dengan 15 ini menjadi 3. 3 kali 2 menjadi 6. 6 kali minus 4 berarti menjadi minus 24. Sekarang yang 4 kali 3. 4 kali 3 itu menjadi 8 ya. 8/5. Berhubung yang di atasnya ada min. Min kali 9 itu menjadi min 9. Ditambah, ini menjadi tambah ya. Min kali min menjadi tambah 24/8/5. Ini hasilnya adalah yang ini sama dengan 15/8/5. Jadi hasil totalnya menjadi 5 kali 15. Karena dibalikan pembagian, ini menjadi 75/8. Atau kalau belum paham bagian di sini, perhatikan 15/1 dibagi 8/5. Ini menjadi 15/1 dikali 5/8. 15 kali 5 itu adalah 75/8. Ini nilai optimumnya. Soal bagian C, perhatikan di sini A-nya adalah min 3/4. B-nya adalah 7 dan C-nya sama dengan minus 18. Untuk mencari nilai optimum kita gunakan rumus min D per 4A. Ini akan menghasilkan nilai optimum ya. Optimum itu berarti titik tertinggi atau terendah di sumbu Y. Dan sekarang kita masukkan min D-nya itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Dibagi dengan 4A. Dan sekarang kita tinggal masukkan di sini min B kuadrat. B-nya adalah 7, jadi 7 kuadrat kurangi 4. Di sini 4 ya, kurangi 4. A-nya adalah min 3/4. Min 3/4. Dan C-nya min 18. C-nya min 18 dibagi dengan 4A. Jadi 4 dikali min 3/4. Jadi sekarang sama dengan minusnya kita tulis 7 dikuadratkan itu adalah 49. Sekarang perhatikan yang 4 ini dengan ini bisa dicoret. Jadi habis. Sekarang min kali min itu jadi plus. Jadi plus 3 kali minus 18. Jadi di sini minus 54. Yang ini kita coret, jadi sisanya tinggal minus 3. Ini kita coret juga, jadi sama dengan 49 dikurangi 54 itu adalah minus 5. Jadi jawabannya adalah minus 5/3. Soal nomor 3, sketsalah grafik fungsi berikut ini. Y sama dengan 2x kuadrat plus 9x. Di sini kita bisa lihat nilai A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 9. Dan C-nya kalau tidak diketahui kita buat menjadi 0. Untuk mensketsa grafik, kita harus mencari titik potong dengan sumbu X, sumbu simetri, nilai optimum, titik potong dengan sumbu Y. Dan perhatikan kalau bentuknya seperti ini, supaya cepat mengerjakan, kalau ada AX kuadrat plus BX, nah maka untuk X1-nya pasti kita buat jadi 0. Dan X2 nya kita buat langsung menjadi min B per A ya. Jadi min B per A. Jadi ini asalnya jadi seperti ini. Yang 2x kuadrat saya terangkan terlebih dahulu buat nantinya, jadi kita bisa langsung 2x kuadrat tambah 9x sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Ini bisa kita buat ini menjadi 2x kuadrat sama dengan min 9x.
Nah ini kita bisa coret, ini coret jadi X sama dengan min 9/2. Ini untuk X2 nya ya, jadi X1 nya sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita gunakan langsung rumus ini berarti X2 di sini sama dengan ini plus 9 jadi min 9/2. Nah langsung kita dapatkan ya. Dan sekarang X1 X2 nya sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari sumbu simetri. Jadi yang ini tahap ke-1. Sekarang tahap yang kedua kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B/2A. Jadi X sama dengan min B/2A. Jadi sama dengan min B nya adalah 9, 9/2A. 2A nya adalah 2, jadi 2 kali 2 adalah 4. Jadi min 9/4. Dan sekarang untuk mencari nilai optimumnya kita buat Y sama dengan min D/4A. Kita masukkan di sini jadi min D itu rumusnya B² min 4AC per 2/4A ya, per 4, A nya adalah 2. Jadi nanti kita tinggal masukkan jadi sama dengan min B nya adalah 9, jadi 9 kuadrat kurangi 4, A nya 2 dan C nya 0. Nah C nya 0 dibagi dengan 4 kali 2. Perhatikan angka-angkanya. Yang di sini kita tulisnya di sini ya. Jadi min 9 kuadrat itu adalah 81. 4 kali 2 itu minus 8 kali 0 jadi 0. Jadi di sini kurangi 0 dibagi 4 kali 2 yang ini adalah 8. Nah, maka hasilnya adalah 81 kurangi 0 itu 81 kali minus, jadi hasilnya minus 81/8. Dan sekarang yang tahap ketiga, perpotongan dengan sumbu Y, maka kita buat X sama dengan 0 untuk sumbu Y. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan 2X kuadrat plus 9X, maka kalau X nya dibuat 0, ini jadi 0, ini 0, maka hasilnya ini adalah 0. Jadi perpotongan dengan sumbu Y nya berada di 0,0. Jadi sekarang dari data di atas ya, dari hasil perhitungan di atas, kita dapatkan tadi X1 nya adalah 0, maka titik pertama adalah 0,0, X2 nya adalah minus 9/2, minus 9/2 berarti di sini kita tulis minus 9/2,0. Ini X1 X2 nya titik-titiknya. Sekarang untuk sumbu simetri, X sumbu simetri di sini sama dengan min 9/4 dan nilai optimumnya berada di minus tadi 81 ya, minus 81/8. Berarti titik maksimumnya berada di sini ya, min 9/4 titik maksimum atau minimum. Kalau di sini nilai A-nya lebih besar dari 0, maka gambar seperti ini, maka ini adalah titik minimum. Jadi koma di sini min 81/8. Sekarang kita tinggal gambar. Kita gambar di sini. Ini adalah sumbu Y-nya. Kita gambar di sini sumbu X-nya. Titik pertama adalah ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat seperti ini. Nah, sekarang titik pertama berada di 0,0 untuk X1 nya dan titik keduanya tadi berada di minus 9/2. Minus 9/2 itu berarti ada di minus 41/2 ya, 4,5. Berarti ini 1, 2, 3, 4, berarti setengahnya perkiraan ada di sini. Jadi nah ini adalah X2 nya, ini X1 nya. Dan sekarang untuk nilai optimumnya berada di 9/4 atau 2,5. Nah ini garis sumbu simetrinya ya, yang sumbu simetri yang tadi adalah X sama dengan minus 9/2. Dan hasilnya di sini adalah minus 81/8, itu sama dengan 10, sekitar 10,1. Anggap kalau ini misalkan 2, 4, 6 ya, 8, 10. Nah 10,1 anggap ada di sini.
Nah ini titiknya, maka kita tarik garisnya seperti ini. Nah ini adalah sketsa untuk grafik Y sama dengan 2x kuadrat plus 9x. Nah jadi caranya seperti ini. Soal bagian B, kita tulis dulu A nya sama dengan 8, B nya sama dengan min 16, dan C nya sama dengan 6. Dan untuk perpotongan dengan sumbu Y, berarti kita sudah tahu sebenarnya di sini adalah 0,6 ya untuk sumbu Y. Jadi pertama perpotongan dengan sumbu Y tadi 0,6 ya. Dan sekarang tahap pertama kita mencari perpotongan dengan sumbu X. Kita cari perpotongan dengan sumbu X, kita bisa gunakan faktorisasi ya, atau persamaan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC. Dan sekarang kita perhatikan dulu yang 8x kuadrat, ini X ya, 8x kuadrat min 16x plus 6 sama dengan 0. Di sini kita perkecil dulu, kita coba bagi dengan angka 2. Kita bagi dengan angka 2. Ya, kita bagi dengan angka 2. Maka hasilnya di sini menjadi 4x kuadrat. Di sini menjadi min 8x. 6 dibagi 2 menjadi plus 3 sama dengan 0. Maka kita bisa gunakan faktorisasi. Di sini 2x, di sini 2x. Ini fungsinya untuk menghasilkan 4x kuadrat. Nah, sekarang di sini 3, di sini 1. Kalau 2 dikali 3 itu 6. Nah, supaya menjadi minus, kita kasih di sini tanda minus. Ini baru minus 6 berarti. Terus yang ini supaya minus juga, kita kasih tanda minus lagi. Jadi minus 6 tambah minus 2 menjadi minus 8. Nah, jadi seperti ini. Di sini kasih tanda min. Jadi kita buktikan 2x kali 2x berarti menjadi 4x kuadrat. 2x kali min 3 ini menjadi min 6x. Min 1x kali 2x ini menjadi min 2x. Min 1 kali min 3 ini menjadi plus 3. Ini kalau dijumlahkan ini menjadi min 8x. Di sini 4x kuadrat plus 3. Jadi untuk 2x min 1 sama dengan 0. Di sini bisa kita tulis untuk mencari x1-nya. Jadi 2x sama dengan 1. Jadi yang min 1 kita ini ada di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan, maka akan berubah tanda menjadi positif. Jadi untuk x1 di sini sama dengan 1/2. Ini dibagi ini. Dan sekarang untuk x2. Nah, sebentar. Yang ini berarti titik di sumbu x-nya adalah min setengah koma, bukan min ya, positif ya. Jadi setengah koma 0. Dan sekarang yang untuk x2, perhatikan yang 2x min 3 sama dengan 0. Ini menjadi 2x sama dengan 3. Maka x sama dengan 3/2. Berarti titik potongnya di sumbu x itu adalah di 3/2,0. Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita mencari sumbu simetri. Untuk yang bagian ketiga, ini bagian baru kedua ya, posisi kedua. Ini baru mencari sumbu x ya, perpotongan di sumbu x. Berarti yang kedua sumbu simetri. Nah, untuk mencari sumbu simetri, rumusnya sudah kita tahu kalau x sama dengan min b per a. Min b per 2a. Jadi tinggal kita masukkan. Yang a, b, c nya kita gunakan yang dari awal, yang ini. Jadi B-nya adalah min 16 dan A-nya adalah 8. Jadi kita masukkan min 16 dibagi 2, A-nya adalah 8. Maka di sini hasilnya menjadi ini min kali min ini habis jadi 16 ya. Per 2 kali 8 itu 16. Jadi 16 bagi 16 itu adalah 1. 16 bagi 16 itu adalah 1. Sekarang kita mencari nilai maksimumnya. Y sama dengan min D per 4A. Nah, ini nilai maksimumnya. Jadi sekarang kita masukkan min D itu adalah B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC, atau kita tulis di sini B kuadrat. Nah,
seperti ini dibagi 4A. Jadi sekarang kita masukkan B-nya adalah min 16 kuadrat kurangi 4, A-nya adalah 8 dan C-nya adalah 6 dibagi, nah ini dibagi 4A, 4 dikali 8, 4 kali 8 itu 32. Sekarang di sini kita tulis dulu min 16 dikuadratkan itu menjadi 256. 4 kali 8 itu adalah 32 ya. 32 ini berarti minus 32 dikali 6 berarti menjadi 192 ya. 192. Kita coba 32 dikali 6 12. Nah ini menjadi 192 dalam kurung per 32. Jadi sekarang kita tinggal kurangkan. Di sini minus 256 kurangi 192. 6 kurangi 2 berarti 4. 5 kurangi 9 berarti di sini 6 ya. Berarti 1 kurangi 1 berarti habis. Di sini berarti sama dengan 32. Jadi hasilnya adalah minus 32. Ini angka 3 maksudnya. 32 per minus 64 per 32. Maka hasilnya adalah minus 2. Nah ini sudah kita dapatkan untuk nilai optimum. Terus nilai perpotongan dengan sumbu X nya sudah kita dapatkan. Berarti sekarang kita tinggal menggambar. Jadi di sini adalah sumbu X, sumbu Y nya ya. Kita buat di sini seperti ini. Ini adalah sumbu X nya. Misalkan ini 1, di sini 2, di sini 3. Tadi sumbu simetrinya berada di X sama dengan 1. Kita buat X sama dengan 1 ini ya. X sama dengan 1 sumbu simetri. Dan nilai minimumnya berada di minus 2. Berarti ini 1, ini 2, berarti ini titiknya titik minimum. Dan X1 nya berada di 1/2. 1/2 berarti ada di sini. Dan X2 nya ada di 3/2 berarti ada di sini. Dan perpotongan dengan sumbu Y, kalau perpotongan dengan sumbu Y, X nya dibuat menjadi 0. Jadi kembali ke persamaan yang 8x kuadrat dikurangi 16x terus plus 6. Nah ini menjadi 0 berarti sisanya adalah 6. Jadi misalkan di sini 6 1 2 3 4 5 6. Nah di sini berarti nanti kita buat pencerminannya di sini juga 6. Jadi gambarnya ini ramping ya. Jadi kita tarik garis dari sini ke sini. Nah ini sudah terbentuk sketsanya. Jadi sekarang tinggal tarik garis lagi dari titik ini ke bawah ya. Dari sini kita tarik ke sini. Dari sini juga kita tarik ke sini. Dan ini menjadi gambar grafiknya menjadi seperti ini. Soal nomor 4, diketahui suatu barisan 1, 7, 16 dan seterusnya. Suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AN kuadrat plus BN plus C. Tentukan suku ke 100. Jadi di sini kita mencari suku ke 100. Jadi pertama kita harus mencari nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Ya. Jadi di sini kita perhatikan yang barisannya adalah 1, 7, 16. Ini bedanya 3. Dan maksudnya 6 nih. Ini bedanya 6, ini 9. Berarti di sini bedanya 3 ya. Bedanya 3. Kalau memiliki beda 3 berarti di sini 3, berarti di sini bedanya 12, berarti di sini bedanya adalah 28. Jadi angka 28 ya. Dan sekarang perhatikan di sini perbedaannya sudah sama ya, tidak ada berubah lagi. Ini di sini 3, di sini 3, di sini 3, nanti akan 3 terus. Berarti yang ini ada rumusnya untuk yang barisan yang deretnya sama, yaitu rumusnya adalah 2A. Jadi kita masukkan di sini 2A itu sama dengan 3. Jadi yang ini 2A sama dengan 3 ya. Nah,
Jadi A di sini sama dengan 3/2. Nah, sudah kita dapatkan. Untuk yang deret yang tingkat satunya, ini rumusnya adalah 3A plus B. Nah, ini berarti masuk ke sini rumusnya 3A plus B. Jadi di sini kita tulis 3A plus B sama dengan 6. A-nya sudah kita dapatkan 3/2. Jadi 3 dikali 3/2 ya 3A plus B, 3 kali 3/2 ditambah B sama dengan 6. Maka yang ini menjadi 9 ya, 9/2 ditambah B sama dengan 6. Maka untuk mencari nilai B di sini sama saja dengan 6 dikurangi 9/2. Untuk bentuk seperti ini kita bisa dapatkan 2 kali 6 itu 12. 12 kurangi 9 menjadi 3/2. Nah, B-nya sudah kita dapatkan, kita tulis di sini. B sama dengan 3/2. Dan sekarang untuk yang bagian di atas, yang ini rumusnya adalah A plus B plus C. Nah, ini rumusnya A plus B plus C. Jadi seperti ini. Jadi kita pindahkan di sini. A plus B plus C nilainya adalah 1. A-nya 3/2, B-nya adalah 3/2 juga, ditambah C sama dengan 1. 3/2 ditambah 3/2 itu menjadi 6/2. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi 3 ditambah C sama dengan 1. 3 tambah berapa hasilnya 1, maka C di sini adalah -2. Maka C di sini sudah kita dapatkan -2. Kita masuk ke rumus yang tadi, AN kuadrat plus BN plus C. Nah, masukkan. Untuk yang nilai A-nya adalah 3/2, N kuadrat ditambah B-nya adalah 3/2 juga dikali N ditambah C sama dengan. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah suku ke 100, berarti N ke 100. Jadi N-nya kita ganti dengan 100 ya, N-nya kita ganti dengan 100, maka akan menghasilkan nilainya. Jadi di sini kita tulis 3/2, di sini 100 kuadrat ditambah 3/2, N-nya 100 ditambah, oh ya ini belum kita ganti ya. Yang ini tadi C-nya sama dengan -2. Nah, di sini kita tulis -2. Jadi yang ini kita ganti dengan -2. Ya, kita ganti dulu. Nah, jadi -2 sama dengan nilai Y-nya. Atau di sini adalah suku ke N ya, suku N. Jadi sama dengan 100 dikuadratkan itu menjadi 10.000. 10.000 dibagi 2 itu adalah 5.000. 5.000 kali 3 jadi 15.000. Jadi artinya seperti ini. 3/2 di sini 10.000. Nah, ditambah ini habis ya, jadi tinggal 5.000. Nah, nanti 5.000 kali 3 menjadi 15.000. Kita tulis di sini 15.000. Yang ini yang bagian kedua 100 dengan 2 itu habis menjadi 50. 50 kali 3 itu adalah 150 kurangi 2. Berarti di sini kurangi 150 ya, kurangi. Oh, di sini tambah ya, ini tambah, ini tambah, di sini tambah. Berarti di sini -2, yang ini -2. Nah, sudah kita dapatkan sama dengan, jadi di sini 15.000 tambah 150 berarti 15.150 kurangi 2 jadi 15.148. Ini adalah suku yang ke-100. Soal nomor 5, diketahui suatu barisan 0, -9, -12 dan seterusnya. Artinya di sini dari 0 ke 9 itu memiliki beda 9, dari -9 ke -12 memiliki bedanya adalah ini berarti -3 ya, kalau dijumlahkan -3 menjadi -12. Dan ini memiliki bedanya 6. Jadi yang bagian 6 ini kita masukkan ke rumus 2A. Maka kita dapatkan rumus nilai A-nya di sini langsung 2A sama dengan 6, maka A sama dengan 3.
Dan untuk yang bagian ini kita masukkan ke rumus 3A ditambah B. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kita tulis di sini 3A, ini angka 3 nih. 3A ditambah B, hasilnya adalah min 9. Jadi kita masukkan 3A, 3 kali 3 ditambah B, hasilnya min 9. Ini menjadi 9 ditambah B sama dengan min 9. Maka B di sini adalah min 18. Maka B-nya sudah kita dapatkan, kita tulis lagi di sini B sama dengan minus 18. Dan sekarang kita mencari nilai C. Di sini 3A bukan 3A. Ini A ditambah B ditambah C. Nah, jadi sama dengan 0. Jadi sekarang kita masukkan A ditambah B ditambah C sama dengan 0. A nya sudah kita dapatkan 3, B nya min 18 ditambah C sama dengan 0. Berarti ini hasilnya adalah minus 15 ditambah C sama dengan 0. Berarti C di sini adalah 15. Maka ABC nya sudah kita dapatkan. Jadi tinggal masuk ke AN kuadrat plus BN plus C. Nah, tinggal masuk ke sini. Jadi A-nya adalah 3, jadi 3N kuadrat. B-nya min 18 jadi min 18N. Ditambah C-nya adalah 15 plus 15. Sekarang dari soal kita lihat tentukan nilai minimum. Di sini nilai minimum. Perhatikan yang A di sini nilai ini lebih besar dari 0, maka gambarnya seperti ini. Berarti jelas di sini nilai minimum. Dan rumus nilai minimum di sini kita dapatkan dengan menggunakan rumus ya, yang Y sama dengan min D per 4A. Jadi sama dengan min D-nya adalah B kuadrat min 4AC dibagi 4A. Jadi sekarang kita tinggal masukkan. Tinggal kita masukkan sama dengan min B-nya adalah min 18. Nah, min 18 kuadrat. Min 18 kuadrat dikurangi 4A ya, dikurangi 4, A-nya adalah 3 dan C-nya adalah 15. C-nya 15 terus dibagi 4A. Jadi 4 dikali A-nya 3 ya, A-nya 3. 4 kali 3. Jadi sama dengan, jadi di sini perhatikan yang min 18 kuadrat itu adalah 324 ya. 18 kuadrat itu 324. Dan sekarang yang ini min 4 kali 3 min 12 kali 15 itu 12 kali 15 30 180. Jadi kurangi 180 per 4 kali 3 12. Jadi sama dengan di sini kita tulis min 324 kurangi 180. Itu adalah 4 kurangi 04 terus 2 kurangi 8 4. 2 kurangi 1 jadi 144 per 12. Jadi di sini minus 12. Ini hasilnya untuk jawaban soal nomor berapa ini? Nomor 5 ya. Jadi caranya seperti ini. Nomor 5. Nah, jawabannya adalah 12. Soal nomor 6, fungsi kuadrat Y sama dengan fx melalui titik 3,-12 dan 7,36. Jika sumbu simetrinya X sama dengan 3, tentukan nilai minimum fungsi fx. Nilai minimum atau nilai maksimum itu selalu terletak pada sumbu simetri. Ya, selalu terletak pada sumbu simetri itu. Jadi kalau di sini sumbu simetrinya pada X sama dengan 3 dan perhatikan di sini ada titik 3,-12. Berarti yang 3 di sini sudah merupakan sumbu simetri. Dan kalau 3-nya sumbu simetri, maka yang min 12 di sini adalah nilai minimum ya, merupakan nilai minimum.
Jadi kita tidak perlu repot-repot mengerjakan untuk mencari nilai minimum dengan menggunakan rumus ya. Ini soal ini nomor 6 itu cukup bagus untuk jebakan ya. Bisa jadi ada yang mengerjakan sampai banyak ya, dan akhirnya nanti akan jatuh ke min 12 lagi. Jadi di sini kita tidak perlu mengerjakan ya. Jadi cuman karena alasannya di sini nilai minimum itu terletak pada sumbu simetri. Soal nomor 7, bila fungsi y sama dengan 2x kuadrat plus 6x min m mempunyai nilai minimum 3, maka tentukan m. Untuk nilai minimum kita buat sebagai y ya, kita tulis sebagai y. Dan rumus nilai minimum itu adalah min d per 4a. Nah, ini rumusnya. Dan d di sini adalah diskriminan. Jadi kita bisa tulis lagi y sama dengan min b kuadrat min 4ac per 4a. Nah, bisa seperti ini. Sekarang kita tulis dulu untuk nilai a-nya di sini sama dengan 2. A itu adalah koefisien x kuadrat. Dan b-nya kita tulis sebagai 6, c-nya adalah min m. Dan sekarang kita tinggal masukkan. Y-nya sudah diketahui 3, jadi kita tulis 3. 3 itu sama dengan 3/1. Dikurangi b kuadrat, b-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat dikurangi 4 dikali a-nya 2, dan c-nya adalah min m. Kita tulis min m seperti ini. Per 4a, berarti 4 dikali a-nya adalah 2. Dan sekarang perhatikan, di sini kita tetap dulu tulis seperti ini, 3/1. Di sini kita tetap 6 kuadrat itu adalah 36. Min 4 kali min 2 kali 2 itu min 8 dikali min m, jadi plus 8m. Nah, di sini kita tulis plus 8m per, nah 4 kali 2 adalah 8. Baru kita buat kali silang. Jadi 8 kali 3, 8 kali 3 itu adalah 24. Kita tulisnya sebelah sini saja, 24 sama dengan 1 dikali min. Jadi di sini min 1 ya. Kalau min 1 tidak usah kita tulis, jadi tetap saja min. Di sini 36 plus 8m. Dan sekarang yang ini kita tulis lagi 24 min 36 ya. Min kali 36 itu menjadi min 36. Terus min dikali plus 8 itu jadi minus 8m. Nah, sekarang kita pisahkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Di sini konstantanya adalah 24 dan 36. Ini kita pindah ruaskan dari kanan ke kiri menjadi plus 36. Artinya yang min 36 ini ada di ruas kanan ya. Di ruas kanan itu dibatasi tanda persamaan. Jadi kalau pindah ke ruas kiri menjadi berubah tanda. Jadi di sini 24 tambah 36 sama dengan minus 8m. Sekarang kita jumlahkan 24 tambah 36 itu adalah 60 sama dengan di sini menjadi minus 8m. Maka untuk mencari m di sini sama dengan 60 dibagi minus 8. Maka ini m sama dengan, kita sederhanakan, perkalian 8 yang mendekati negatif 60 itu adalah min 7. Di sini berarti sisanya ya 8 kali 7 itu 56. 60 kurangi 56 itu 4. Jadi bisa kita tulis menjadi min 7 1/2. Atau kita buat pecahan biasa menjadi min 7 kali 2 itu 14 tambah 1. Jadi minus 15/2. Soal nomor 8, pada tahun 95 sampai 2002 banyak pelanggan telepon genggam N dalam juta orang dapat dimodelkan oleh persamaan N sama dengan 17,4x kuadrat plus 36,1x plus 83,3. Jadi N-nya dalam juta. Dengan X sama dengan 0 mempresentasikan tahun 95. Jadi kalau kita buat diagram Kartesiusnya seperti ini, di tahun 0 bagian sini itu adalah tahun 95. Jadi tahun 2002 ada sekitar di sini. Ini 2002.
Di tahun 95 atau pada X sama dengan 0, berarti yang ini nilainya 0, ini nilainya juga 0. Maka yang tersisa adalah plus 83,3. Jadi di tahun 95 itu terjual telepon genggamnya sebanyak 83,3 juta. Nah, di sini 83,3 di tahun 95. Dan sekarang kalau kita tentukan dulu sumbu simetri sebagai titik minimum atau maksimumnya ya. Di sini kalau X sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Dan sekarang perhatikan yang ini nilai sumbu simetrinya adalah plus 36,1. Jadi kalau kita bisa tulis menjadi min 36 ya, 1 per 2A, 2 kali 17,4. Sekarang jangan dulu kita hitung. Perhatikan yang atas berharga negatif dan bawah berharga positif. Positif ya, negatif dibagi positif itu berharga negatif. Berarti sekitar sumbu simetri itu ada di bagian ruas kiri sebelah kiri tanda 0. Ini kalau dihitung sekitar min 1, sekian. Berarti kalau di sini ada grafik angka min 1 ya. Berarti kalau di sini tahun 95 berarti ini tahun 94. Sekitar kan turun 1 tahun. Nah, berarti grafik terendah ada di sebelah kiri. Nah, seperti di sini grafik terendahnya. Nanti setelah ini bakal naik lagi. Dan sekarang yang ditanyakan adalah dari tahun 95 dari sini ke sini. Berarti dari grafiknya kalau ini kita perpanjang ya. Berarti dari sini sampai ke sini. Nah, kalau gambarnya diperbesar perkecil. Nah, ini sampai sini. Nah. Jadi jelas terlihat semakin arahnya ke kanan maka penjualan akan semakin banyak. Jadi kalau ditanyakan pada tahun berapa banyaknya pelanggan akan mencapai nilai maksimum penjualan, maka kalau di sini dibatasi sampai tahun 2002, maka di tahun 2002 penjualan terbanyak. Soal nomor 9, jumlah dua bilangan adalah 30. Jika hasil kedua bilangan tersebut menghasilkan nilai maksimum, tentukan nilai kedua bilangan tersebut. Misalkan bilangan pertama kita ibaratkan M dan bilangan keduanya adalah N dan menghasilkan angka 30. Dan kalau dikalikan M dengan N maka akan menghasilkan nilai maksimum. Nah, berarti untuk mencari nilai M di sini, dari sini kita perhatikan berarti sama dengan 30 dikurangi N. Jadi sekarang yang M ini kita masukkan ke sini. Jadi M sini kita ganti dengan 30 kurangi N. Nah, dikalikan dengan N sama dengan ini nilai maksimum. Jadi kita kalikan secara distributif, N kali 30 jadi 30N. N kali min N ini menjadi min N kuadrat. Sama dengan ini nilai maksimum, dan ini sebenarnya kita bisa tulis lagi menjadi min N kuadrat plus 30N ya. Pindahkan posisinya saja. Jadi jangan bingung ya. Jadi kita tulisnya diposisikan kembali seperti ini. Sama dengan ini nilai maksimum. Jadi kita perhatikan ke bentuk yang AX kuadrat. Ini bentuk umum BX plus C. Ini A, ini B, ini C. A itu koefisien X kuadrat. Berarti yang posisi di sini yang menjadi A di sini adalah min 1. Yang menjadi B di sini adalah 30N. Berarti untuk mencari sumbu simetri di sini adalah min B per 2A. Nah, kenapa kita mencari sumbu simetri? Karena nilai maksimum terletak pada sumbu simetri. Jadi sama dengan min B. Jadi minnya min 30 per 2A. A-nya adalah min 1. Nah, seperti ini. Min 30 dengan min 1 itu kan jadi 30. 30 bagi 2 ini menjadi 15. Maka sudah kita dapatkan salah satu angkanya ya adalah 15. Bisa M atau bisa N. Jadi misalkan kalau M-nya sudah kita dapatkan 15, maka kalau M ditambah N itu sama dengan 30. Maka yang di sini 15 berarti N juga pasti menjadi 15 supaya menghasilkan 30. Maka jawabannya di sini adalah tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kedua bilangan tersebut adalah M15 dan N juga sama dengan 15.
Jadi kedua bilangan itu adalah 15 dan 15. Soal nomor 10, selisih dua bilangan adalah 10. Jika hasil kali kedua bilangan menghasilkan nilai minimum, tentukan kedua bilangan tersebut. Di sini kita bisa tulis X karena selisih ya, anggap dua bilangan itu adalah X dan Y. Jadi X min Y sama dengan 10. X min Y sama dengan 10. Ini bisa kita tulis menjadi X min 10 sama dengan Y, atau Y sama dengan X min 10. Nah, ini sama saja, hanya cara penulisannya yang ditukar-tukar. Dan sekarang kalau dikalikan X dengan Y, ini hasilnya adalah minimum. Ini caranya sama saja dengan soal nomor 9. Jadi perhatikan yang Y-nya adalah X min 10, kita masukkan ke sini ya. Jadi yang ini menjadi X, di sini adalah X min 10 dan hasilnya minimum. Jadi ini kalau dibuat distributif, X kali X menjadi X kuadrat, 10 kali min 10 kali X menjadi min 10X. Ini hasilnya minimum. Ini jelas menghasilkan nilai minimum. Karena perhatikan ke AX kuadrat plus ini AX ya. Ini AX kuadrat plus BX plus C. Kalau nilai A-nya lebih besar dari 0, maka gambar akan menghasilkan seperti ini. Berarti ini adalah titik minimum. Jadi nilai titik minimum itu selalu berada pada sumbu simetri ya, selalu berada pada sumbu simetri. Berarti sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi sama dengan di sini min, B-nya adalah min 10. Jadi kita tulis min 10 per 2, A-nya adalah 1. Min kali min, ini menjadi plus. Plus 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi sekarang nilai X-nya sudah kita dapatkan 5 nilai X-nya. Dan sekarang karena X dikurangi Y sama dengan 10, X-nya adalah 5, berarti 5 dikurangi Y ya, 5 dikurangi Y, hasilnya adalah 10. Berarti kita tulis seperti ini, min Y sama dengan 10, yang ini kita pindahkan menjadi min 5. 10 dikurangi 5 adalah 5. Dan di sini menjadi min Y, maka Y di sini sama dengan min 5. Nah, jadi nilai X-nya 5. Jadi kalau 5 dikurangi min 5, maka hasilnya menjadi 10. Jadi kalau X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan min 5, maka akan menghasilkan nilai 10. Seperti ini. Baik, di sini adalah soal terakhir ya untuk latihan 2.3 Matematika kelas 9 semester 1 ya. Semoga bermanfaat.